Cara menggoda gadis di bioskop. Lihatlah metode ini. Mencoba dengan tangannya dulu. Lalu menempelkan tangannya di paha gadis itu. Jika dia tidak keberatan, langsung menggandengnya. Gadis itu sudah sangat gugup. Dia menyapukan tangannya ke pipi gadis itu. Jika gadis itu tidak menolak saat ini, itu berarti sudah selesai. Tapi sebelum itu, dia masih perlu mencicipi. Bao, ayo pergi ke bioskop. Nonton apa? Mencintaimu sebagai bayangan, kecanduan. Sangat cocok. Gadis langsung jatuh. Namanya adalah Jongi. Sangat keren. Suka menyibakkan rambutnya menjadi pusat perhatian. Tampilan ini sangat kuat. Kemampuannya telah mampu mengajar di kelas. Mereka sangat bahagia. Ada gambar di laci bawah. Itu foto grup cewek di kelasnya. Dia tersenyum saat melihatnya. Tulis nama gadis berambut pendek di belakang foto. Nama tamu. Langsung menjelaskan keberhasilannya. Tapi dia melakukan ini karena suatu alasan. Jongi ditinggal ibunya sejak kecil. Dan saudara perempuannya yang gila. Perasaan sukses. Faktanya, itu hanya untuk menutupi kompleks inferioritas di dalam. Saat ini, seorang siswa pindahan datang ke sekolahnya. Dia dengar jauh lebih hot. Teman sekelas segera berlari untuk melihat. Jongi tersenyum dan berkata bahwa mereka belum pernah melihat dunia. Tapi dia tidak tahan. Membelah rambutnya. Pura-pura lewat. Kunciran yang panjang itu. Bibir merah muda yang mungil. Sungguh kecantikan yang langka untuk dilihat. Ini adalah tipeku. Jadi dia melancarkan serangan. Menemukan Sohee yang sedang duduk di taman bermain. Saat Sohee mengambil bola, Jongi datang ke sisinya. Disambut dengan senyuman. Tapi Sohee sama sekali tidak tertarik olehnya. Dan dia memiliki selera yang bagus. Bahkan langsung pergi. Tapi dia tidak menyerah. Dia bertemu Sohee saat hujan dan dia tidak membawa payung. Jongi ingin berjalan bersamanya di tengah hujan. Lalu jemputannya datang. Apakah harus menyerah? Tidak mungkin. Jongi diam-diam memberinya bantal. Jongi terkejut saat menemukan bantalnya hilang. Melihat ke belakang, wanita lain mengambilnya. Dia adalah Yang Sok yang tumbuh bersama dengan Jongi. Dia adalah kakak perempuan tertua di sekolah. Jika seseorang memprovokasi, maka dia harus memberinya pelajaran. Setelah itu, sisi lain terus belajar. Memperlakukannya dengan hormat. Tapi dia memiliki kelemahan. Menghadapi cowok yang dia suka, dia tidak dapat berkata apa-apa. Hanya bisa menggunakan kekerasan. Malam ini, jam 8. Bertemu di pangkalan rahasia. Gadis itu mengenakan sepatu hak tinggi dan rok bunga yang telah lama hilang. Berpakaian bagus. Tapi di dalamnya, yang menunggu adalah pelayan kecil Guangsik. Tidak apa-apa. Ketika gadis itu pergi, pria ini langsung mengambil kesempatan. Dia melakukan keterampilannya. Sangat disayangkan dia tidak tampan. Gadis itu langsung marah. Langsung menamparkan pria itu. Menjatuhkan dia. Yang tidak diduga dari orang ini adalah, pria ini tidak menyerah. Gadis itu langsung meninjunya. Pukul dia sampai dia menangis. Tapi ini juga sepenuhnya menunjukkan, pria ini tidak tertarik pada gadis itu. Tapi gadis itu tidak menyerah. Dia memberikan sepatu kets favorit Jongi. Jongi bertanya kepada Sohee, apakah dia yang mengirimnya? Sohee mengatakan bahwa bukan dia yang mengirimnya. Dia mengambil kembali sepatu itu. Memberitahu Sohee untuk melupakannya kali ini. Sebagai contoh, tidak menunggu lama langsung mencoba sepatu itu. Ditemukan oleh Guangsik. Paksa mengganti sepatu dengannya. Guangsik adalah bos dari sekolah sebelah. Menyukai Sohee. Dan Sohee bisa menjadi bos perempuan. Juga mengandalkan wajahnya. Namun hati Jongi lama-lama memanas. Dia menemukan bahwa Sohee menyukai hewan. Dia mengantarkan seekor kelinci. Selama kegiatan ekstrakurikuler hari ini, Sohee tiba-tiba berteriak. Jongi segera lari ke arahnya, menarik Sohee dan membawanya keluar. Membuang lintahnya. Kemudian membilasnya dengan air. Menggunakan mulutnya untuk menghisap darahnya.
Adegan ini terlihat konyol oleh teman sekelasnya. Sejak kapan lintah beracun? Guru datang untuk menghentikannya. Tapi setelah kejadian ini, juga memenangkan hati Sohee. Dia memiliki inisiatif untuk mengajaknya kencan. Memberi dia sebuah pisau untuk sebuah hadiah. Selanjutnya mereka bergandengan tangan, naik motor bareng. Mulai membeli es loli. Akhirnya mereka datang ke restoran mie. Jonggi berinisiatif untuk mencampur mie. Tapi hanya satu gigitan. Dia menemui Jonggi ada di sebelahnya. Baru selesai makan mie. Tangan Jonggi siap bergerak. Dia menggunakan triknya lagi. Tidak menduga Sohee marah. Langsung bangun dan pergi. Jonggi ingin tinggal. Akibatnya, hubungi. Ini adalah adegan panas. Sejak itu, keduanya bertemu di sekolah seperti tidak kenal. Tapi yang tidak Jonggi duga adalah Sohee adalah murid buruk yang membawa rokok. Yang Sok membongkar itu di tempat. Melihat bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Dia meminta Yang Sok ke toilet untuk mengobrol. Ayo ke toilet. Dia tidak akan berpura-pura lagi. Bertengkar. Sohee berpura-pura melihat keluar. Yang Sok tidak setuju. Jadi Sohee langsung melepas seragamnya. Berbalik lalu memukul. Kemudian mereka mulai bertengkar gaya wanita. Pada saat yang sama, Jonggi bergegas ketika dia menerima berita itu. Dia langsung membuka pintu untuk melihat. Yang Sok menjatuhkan Sohee ke tanah. Buru-buru menarik Yang Sok pergi. Membantu Sohee keluar dari toilet. Hanya Yang Sok yang merasa disalahkan. Kali ini sangat keras. Orang tuanya dipanggil ke kantor kepala sekolah. Melihat ayahnya berisik, Yang Sok memilih untuk langsung keluar. Jonggi melihat adegan ini. Dia tidak merasa nyaman. Dia ingat waktu bersama Yang Sok ketika dia masih kecil. Betapa indahnya. Tapi Yang Sok keluar. Dengan cepat diketahui oleh Guangsik. Dia langsung menemui Sohee untuk membalas. Untungnya guru mengetahuinya tepat waktu. Sohee kembali ke rumah dengan selamat. Tapi melihat Jonggi menunggu lama, langsung menamparkan. Langsung memberitahunya bahwa dia sebenarnya menyukai dirinya sendiri. Pergi dari sana. Apa yang tidak dia duga adalah bocah ini melakukannya. Tapi setelah melihat Guangsik, takut sampai pisaunya jatuh. Sebaliknya dia langsung ditampar. Tapi Guangsik melakukan sesuatu yang kejam. Karena Yang Sok ingin melindunginya, bersedia dipukuli. Dipukuli oleh lebih dari selusin orang. Setelah dia tahu yang sebenarnya, bergegas secara langsung. Bertarung dengan Guangsik. Meski dia bukan lawan Guangsik, tapi akhirnya dia memegang Guangsik. Jatuh dari kereta ke sungai bersama. Segeranya langsung naik ke daratan. Jonggi langsung meninju lehernya. Menggantung sepatu kets yang diberikan oleh Yang Sok. Dia menjadi gila dan menemui Yang Sok. Tapi Yang Sok saat ini sudah di dalam mobil untuk berangkat. Meninggalkan surat. Membiarkan Jonggi belajar dengan giat. Bekerja keras untuk mewujudkan impiannya. Jonggi sekarang sudah dewasa. 9 tahun kemudian, Jonggi diterima ke universitas sesuai yang dia mau. Dan Yang Sok menjadi pekerja wanita di pabrik elektronik. Hari ini, baju Jonggi membawa mawar di tangannya. Datang ke Yang Sok. Pada akhirnya mereka akhirnya menikah. Mungkin ini adalah cara baik untuk mencintai. Saya berharap teman-teman subscribe. Bisa bertemu dengan kalian lain waktu.